Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pecinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biasanya orang mengucap syukur ketika orang itu mendapatkan berkat, mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya. Bersyukur harusnya kita tidak mengukur dari apa yang dimaksud dengan keberadaan isi dunia ini, saudaraku, dengan harta, kekayaan, ataupun dengan kesehatan dan lain sebagainya. Kita harusnya bisa mengucap syukur. Di dalam ayat yang baru kita baca adalah mengucap syukur dalam segala hal. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang sudah merasa cukup, saudaraku. Jadi belum tentu orang yang kaya, orang yang berlimpah harta, dia bisa mengucap syukur. Karena apa, saudaraku? Karena merasa hidupnya masih ada yang di target atau yang mau dicapai dalam hidupnya. Seperti itu. Jadi yang sudah dimiliki harta yang ada merasa kurang. Itulah orang yang tidak bisa bersyukur, saudaraku. Nah, orang-orang seperti ini harusnya belajar untuk bertobat, untuk berubah. Mengucap syukur adalah kepada Tuhan ketika kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita harus mengucap syukur karena apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati pada saat sekarang ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan pada kita untuk kita boleh hidup. Dan hidup kita ada satu tujuan di mana kita harus bisa mengucap syukur, karena tanpa Tuhan hari ini kita tidak ada. Dan kalau kita boleh membaca di dalam Injil, di dalam Injil 1 Timotius 6 ayat 7 dan 9, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, di sini dikatakan kalau kita lahir tidak membawa apa-apa, kita meninggal pun tidak ada yang dibawa, saudaraku. Seperti ini ayat yang kita ketahui. Bahkan nenek moyang kita yang dari Tiongkok pun sudah memiliki filsafat bahwa kalau hidup di dunia ini, lahir tidak membawa apa-apa dan mati pun tidak membawa apa-apa. Dengan kata-kata yang biasa dikatakan oleh orang-orang Tiongkok, dikatakan sepu tai lai, sepu tai chi. Saya ulangi lagi ya, saudaraku. Yang dikatakan orang-orang Tiongkok atau nenek moyang kita
adalah sepu tailai, sepu taici. Nah, ini pun mereka belum mengenal akan firman, tapi mereka sudah mempunyai satu pemikiran bahwa di dunia ini, dia lahir di dunia ini tidak membawa apa-apa, meninggal pun tidak ada yang dia bawa. Jadi apa yang harus dikejar di dalam dunia ini, saudaraku? Harusnya kita menjadi orang-orang Kristen, tentunya harus lebih mengerti kalau kita hidup di dunia ini bukan untuk kita menjadikan hidup kita untuk kita mengumpulkan harta di dunia. Kita tidak habis-habisnya untuk mencari harta tanpa batas, tanpa waktu. Kadang waktu untuk Tuhan pun tidak ada, saudaraku. Ayolah kita bertobat, berubah, saudaraku. Kita yang mengerti akan kebenaran firman ini, kita belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Artinya ketika kita pun dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa, ataupun kita sedang dalam keadaan susah, disinilah kita belajar untuk mengucap syukur. Karena sesungguhnya mengucap syukur bukanlah harta yang kita miliki ataupun harta yang kita inginkan, tapi dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa, bersyukurlah, itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan sungguh amat baik. Kiranya kebenaran firman ini boleh menjadikan berkat bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.